melaporkan Joko Widodo atas kebohongan publik ketika dia jadi presiden 2017, ya, bahwa dalam dialog tersebut dia menyebutkan Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing, entah apapun itu, pembimbing apapun, dan yang pasti sudah dibantah oleh Pak Kasmujo. Ya, jadi kebohongan publik itu kita akan laporkan, biar makin nggak bisa tidur. Mudah-mudahan kudisnya cepat sembuh. Ya, mudah-mudahan Pak Taufik nanti bisa mendampingi saya ya. Kita laporkan di Jogja aja. Di Polda dong? Oh, Polda Jogja, Polda DIY ya. Supaya Pak Kasmujo nggak kasihan harus Polda Metro jauh-jauh. Di samping itu lokus deliktinya di UGM, pas kan? Pas ya, pas acara reuni. Kejadiannya di UGM ya? Di Fakultas Kehutanan UGM. Itu loh. Dan bagaimana? 2025 kejadian Dr. Rismond mendatangi Pak Kasmujo. Nah, di Pogung Kidul, UGM juga, di utara UGM. Cocok. Makanya Pak Jokowi siap-siap nanti dipanggil lagi. Banyak ini barang, senjata kami. Masih panjang. Sepanjang Anda tidak tunjukkan ijazah itu, maka banyak ini barang yang perlu kita laporkan. Kalau Pak Jokowi bisa melaporkan kami pun bisa melaporkan Anda. Begitu loh, bro. Equality before the law. Dan semoga diproses dengan cepat ya. Ya kita lihat nanti ada nggak mentalnya Polda DIY untuk memanggil Jokowi, kan begitu? Ya. Masih terkait dengan problem ijazah, kita lihat sendiri di video awal tadi di mana ada Bang Rismond Sianipar dengan tegas ingin melaporkan balik Pak Mulyono dengan alasan pembohongan publik. Tapi menurut Mimin bukan hanya pembohongan publik, tapi Pak Mulyono ini sudah sangat akut apa yang menjadi kelakuannya. Tidak hanya ngibulin rakyat selama 10 tahun, tapi sudah mengobok-obok konstitusi, merusak demokrasi. Dan wajar jika sampai saat ini para netizen tidak pernah berhenti untuk mengkritisi dan bahkan Pak Mulyono atau Pak Jokowi dijadikan sebagai bahan ledekan, dijadikan sebagai bahan tertawaan. Untuk itu baiknya kita simak dulu bagaimana komentar-komentar yang sangat cerdas dari netizen. Inilah analisa tentang orang-orang yang menjadi tim inti dalam pemalsuan ijazah Jokowi. Pertama adalah David Agus Yunanto. Dia berasal dari Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. David disebut berperan sebagai salah satu orang yang turut serta membantu dalam proses administratif pemalsuan dokumen Jokowi. Karakteristik David adalah seorang pendiam namun sangat detail dalam hal surat menyurat. Kaitan dengan Jokowi dimulai sejak Jokowi akan maju menjadi wali kota Solo pada tahun 2005. Dan setelah Jokowi menjadi wali kota Solo, David kemudian menjabat sebagai ajudan pribadi Jokowi. Saya tantang nih kepada Kapolri Listio Sigit. Saya tantang ya Pak Sigit, Pak Listio. Jika memang orang-orang yang disebutkan dalam narasi video yang saya up di depan ini betul-betul terlibat dalam masalah ijazah palsunya Jokowi, tolong segera dikondisikan, tangkap orang-orang tersebut. Tetapi jika memang mereka itu di posisi yang benar dan ijazah Jokowi ini merupakan isu belaka, tangkap orang-orang yang membuat isu. Dan tangkap orang yang membuat narasi berita di VT yang saya up di depan. Simpel bukan? Anda selama ini menjadi Kapolri, tidak menampakkan batang hidung Anda kemana. Bareskrim sudah. Dan Anda menjadi seorang Kapolri, ingah-ingih himbas-himbis. Gimana Pak Listio Sigit? Takut Anda dilengserkan? Takut jabatan Kapolri Anda hilang? Takut Anda nggak punya jabatan lagi? Awet loh Pak Anda, sudah 10 tahun lebih menjadi Kapolri. Itu karena apa? Anda menjadi cecunguknya Jokowi kan? Sekarang dengan kasus besar seperti ini, Anda nggak nampak sama sekali batang hidungnya klarifikasi. Anda katanya abdi negara. Berikanlah ketegasan Anda. Jangan memihak kanan kiri. Kalau pengen citra kepolisian, baik, ungkap kasus Anda. Saya belum pernah lihat prestasi Anda selama menjadi Kapolri. Saya tantang Anda. Tangkap orang-orang yang disebutkan dalam VT di depan jika itu terlibat salah. Tetapi jika tidak, tangkap si pembuat berita yang tidak benar. Camkan baik-baik itu Pak. Kredibilitas Anda menjadi Kapolri
sudah bobrok. Ini bukan ancaman bagi Anda, tetapi ini suara hati rakyat yang pengen tahu bagaimana kinerja Kapolri menanggapi masalah ijazah palsunya Jokowi. Anda harus netral, bukan malah menjadi cecunguknya Jokowi. Saya jelaskan ya. Sudahlah, nggak usah dijelaskan. Rakyat semuanya sudah paham. Kalau yang Pak Jokowi punya ijazah, dari dulu sudah ditunjukin. Emang nggak bosen ngurusin ijazah terus? Hidup ternak Jokowi, hidup ternak Jokowi. Maneh sorangan sia anu mengakui bahwa maneh ternak Jokowi. Lain aing teh nu sok nyebut ternak Jokowi. Maneh sorangan tah nu ngaku. Sia sok nyalahkeun ka anak abah. Ari aing mah tuh jelas. Lumuk anak abah, ternak Jokowi. Maneh sorangan tah sia ngaku ternak Jokowi. Aduh, mantap ulah sok nyalah-nyalahkeun ka batur seteh. Teuing manehna nu ngaku sorangan ternak Jokowi. Nya teh ternak si laing. Ternak teh ingon-ingon, namun di Sunda mah sarupaning ayam, bebek, teh, entog. Mantap teh sok nyalahkeun ka batur. Segala nyebut ternak Jokowi. Anehna teh sorangan nu ngaku ternak Jokowi. Anjir. Dasar otak ngoci. Jadi penyelidikan Baris Krim Polri tentang ijazah Jokowi itu sudah memenuhi standar SOP dan lain sebagainya, kata kuasa hukum Jokowi. Ya. Padahal ya kan Polri itu ya mengklarifikasi bahwa ijazah Jokowi itu identik ya, bukan otentik dengan ijazah pembandingnya. Ya, kemudian dipertegas juga oleh Roy Suryo yang dikatakan bahwa Roy Suryo ini tidak mampu menemukan novum baru. Nah, kalau menurut saya ini novum baru ya yang dikatakan Roy Suryo baru-baru ini, bahwa ijazah Jokowi ya kan bukan lagi identik, apalagi otentik, ya kan? Nah, Roy Suryo itu sambil memperlihatkan 3 lembar kertas yang mungkin itu fotokopi barangkali ya dari ijazah Jokowi dan ijazah pembandingnya, begitu kan? Nah, Roy Suryo mengatakan ya bahwa ijazah Jokowi ini bukan lagi apalagi otentik, identik pun tidak. Gitu kan? Itu kan novum, dipertegas ya. Jadi Roy Suryo CS ini telah mendapatkan bantahan baru gitu kan. Yang sebelumnya Baris Krim mengatakan identik, ya kan, bahkan Roy Suryo ini telah menemukan novum baru ya dari beberapa kejanggalannya, bahwa ya ijazah Jokowi itu ya apalagi otentik, identik pun tidak katanya. Clear kan? Nah, ini harus kembali kepada kita semua. Rakyat harus cerdas dalam mengevaluasi setiap narasi mereka. Karena apa? Karena para kuasa hukum, para pembela Jokowi ini selalu membangun narasi post-truth. Itu aja. Jadi kembali kepada kita semua, ya. Jadi kita harus cerdas ya dalam melihat ya, kemudian mengevaluasi daripada narasi mereka, ya kan? Karena mereka selalu membangun post-truth. Post-truth itu apa sih? Post-truth itu ya memutarbalikkan fakta ya, ataupun memalsukan kebenaran, ataupun membenarkan kepalsuan. Itulah post-truth. Karena apa? Karena hari ini era post-truth, ya, era kepalsuan, ya kan? Apa-apa dipalsu. Ya kan? Pemimpin juga ternyata selama 2 periode itu palsu ya ijazahnya. Nah, ketika ijazahnya palsu, bagaimana legalitas sebagai pemimpin? Kira-kira sah ataupun tidak? Silakan gunakan akal sehat. Makasih. Wassalamualaikum.